Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Riza di channel Dunia Coating. Pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya, saya sedikit menjelaskan tentang itu korosi ya. Bagaimana sebuah korosi itu terjadi. Nah, kemudian di video kali ini saya akan membahas mengenai korosi yang lebih spesifik, yaitu korosi pada baja struktur. Saya ulang kembali bahwa umumnya korosi yang banyak terjadi itu adalah pada logam-logam ferus ya, logam memang besi murni dan kemudian logam baja yang memang mayoritas terdiri atas besi. Nah, kemarin kita sedikit ulas mengenai 4 unsur sel elektrokimia yang terjadinya korosi di sebuah dalam sebuah sel elektrokimia yaitu ada anoda, katoda, elektrolit dan jalur elektron. Nah, yang menarik adalah pada logam baja ini ketiga unsur tadi itu sudah terpenuhi, yaitu anoda, katoda, dan jalur elektron. Anoda itu yang kemarin kita bahas adalah titik yang memang terjadinya sebuah korosi, yang memang itu tergerus, terjadi rusak. Kemudian katodanya adalah titik yang lain, dan kemudian karena ada perbedaan potensial ini, kemudian elektron itu kemudian mengalir. Jadi tinggal membutuhkan satu komponen lagi, satu unsur lagi untuk terjadinya sebuah korosi dalam sebuah plat, sebuah permukaan baja, yaitu apa? Elektrolit. Nah, elektrolit ini sebenarnya konotasinya adalah sebenarnya itu air. Tapi sebenarnya kalaupun itu sebuah baja hanya ditaruh air saja, air murni gitu ya, aquades atau aqua destilasi atau diamine water, aqua yang memang tidak mengandung ion, itu juga sulit terjadinya korosi. Dia akan lebih mudah terjadi korosi ketika air itu bercampur dengan garam. Dimana kalau garam kan NaCl lah kita sebut seperti itu ya, dilarutkan ke dalam dia akan berubah menjadi ion natrium plus dan Cl-. Nah, sudah seperti itu udah elektrolit yang memang sangat sempurna sehingga sangat mudah terjadinya korosi. Nah, kemudian bagaimana itu kemudian bisa terjadi? Karena bahwa baja itu adalah sebenarnya campuran dari beberapa logam, utamanya memang besi. Tapi juga ada logam-logam yang lain yang memang membentuk karakter si baja itu tersendiri. Logam-logam yang bercampur ini kemudian karena kan beda potensial ya, beda potensial elektronnya gitu. Nah, ketika itu tercampur otomatis ada perbedaan juga muatannya di situ. Nah, itu adalah menjadi hal kenapa kemudian anoda dan katoda terbentuk secara simultan, secara otomatis dalam sebuah plat baja. Nah, kemudian ketika itu terjadi, makanya korosinya pun juga bisa bermacam-macam yaitu. Saya sampaikan di sini ada 3 bentuk korosi dalam baja ya. Yang pertama adalah pitting. Pitting itu adalah terjadi ketika seperti jarum ya. Jadi titik korosi itu terjadi pada sebuah titik kayak semacam satu titik jarum gitu, di titik situ itu terjadi korosi. Karena memang sel elektrokimia karatnya itu memang terjadi di titik itu saja gitu. Makanya biasanya munculnya itu sering juga kita perhatikan di baja itu ada titik-titik yang merata. Jadi kayak semacam jarum gitu. Itu yang disebut dengan pitting. Kenapa itu terjadi? Seperti tadi saya bilang bahwa ya tadi secara permukaan baja itu memang sangat memungkinkan terjadinya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mill scale. Mill scale itu lapisan biru. Kalau misalnya baja baru ya, setelah dari pabrik itu baja itu biasanya terbentuk secara otomatis ada namanya mill scale. Mill scale itu sendiri sebenarnya mirip dengan lapisan yang memang tadi terbentuk lapisan oksida pada permukaan logam yang memang tidak korosi tadi gitu ya. Dia seolah-olah makanya tadi seolah kalau baja yang masih ada dari pabrik itu kok kayak karatannya lama gitu. Karena ada perlakukan mill scale tadi gitu. Nah, masalahnya adalah mill scale ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus gitu. Dan pada proses pengecatan pun juga mill scale ini harus dihilangkan. Karena itu ketika dibiarkan saja malah kedepannya akan lebih cepat terjadinya korosi. Nah, kemudian yang keempat adalah karat atau ras gitu ya. Ya memang yang sering juga kita lihat umum baja baru atau baja lama itu timbul karat yang memang biasanya kalau yang mungkin pada lapisan yang sudah di coating ada titik-titik yang memang itu dalam tanda bocor, dia terekspos, kena air, kena garam dan kemudian terjadilah karat. Dan itu kemudian sekali lagi dia akan terus menular, terus berkembang.
Nah, itu bentuk-bentuk korosi dalam baja. Selanjutnya, apa saja yang bisa mempengaruhi laju pertumbuhan korosi ini? Di sini saya sebutkan ada 4. Satu adalah oksigen, yang kedua adalah garam, yang ketiga adalah suhu, temperatur, yang keempat adalah chemical ataupun gas gitu ya. Oksigen otomatis semakin banyak kadar oksigennya, oksigen ini kan membantu proses oksidasi sehingga karat akan lebih cepat terjadi. Garam juga otomatis, ketika garam itu nempel, larut dalam air yang kemudian nempel di permukaan sebuah baja, dia akan dengan cepat terjadi korosi di permukaan tersebut. Yang ketiga adalah temperatur. Temperaturnya makin tinggi suhu, makin panas sebuah lingkungan, potensi untuk terjadinya korosi akan semakin besar, semakin cepat pula terjadinya korosi. Kemudian yang keempat adalah chemical ataupun gas. Biasanya chemical atau gas ini bisa jadi misalnya asam. Kalau mungkin tempat-tempat yang sangat tinggi tingkat polusinya itu jangan lebih cenderung lebih mudah terjadinya karat dibanding yang memang di tempat pedesaan yang memang sangat jarang sekali polusi. Itu ya 4 faktor. Nah, dari 4 ini kita bisa dengan mudah memahami kenapa di offshore pengeboran minyak di lepas pantai itu jauh lebih korosi dibanding dengan pedesaan yang tidak ada pabrik, tidak ada industri, bahkan polusi kendaraan pun sangat sedikit gitu. Besi itu jauh lebih lama awet kalau di perkampungan dibanding dengan yang di pantai. Karena ketika sudah di offshore itu segala komponen yang memang memungkinkan terjadinya pemercepatan untuk terjadinya korosi itu ada semua. Oksigen banyak, otomatis oksigen kita anggap merata, bahwa oksigen di seluruh permukaan bumi kan kurang lebih mirip-mirip gitu ya, kecuali mungkin titik-titik yang sangat tinggi sekali di pegunungan memang oksigennya tipis. Tapi di dataran rendah, sedang, ataupun yang mungkin tidak terlalu tinggi, itu relatif sama oksigennya. Nah, oksigen otomatis banyak, terus kemudian garam juga dari laut karena di offshore ya, garamnya juga banyak, suhunya juga panas, kita tahu sendiri namanya di pantai, di laut itu panasnya ampun, udah luar biasa gitu ya. Dan kemudian chemical dan gas juga di situ terjadi proses-proses industri di situ. Merapat sedikit ke daratan di daerah pantai gitu. Biasanya kita perhatikan sering banyak industri-industri berat itu berada di pinggir pantai gitu ya. Itu pun sama. Memang tidak mungkin kadar air ataupun garamnya tidak sebesar yang di laut, tapi juga tetap masih cukup tinggi tingkat korosinya. Nah, terus kemudian kita beralih ke perkotaan yang agak jauh dari pantai, itu juga masih cukup tinggi. Terus ke desa dan seterusnya, sampai daerah-daerah yang memang lebih adem, maka tingkat korosinya pun akan lebih rendah gitu. Hubungannya apa dengan ini gitu? Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Ternyata coating pun sistemnya menyesuaikan dengan lingkungan ini gitu. Sederhananya begini. Anggap misalnya kita mau melapisi sebuah baja steel structure gitu, misalnya struktur baja misalnya dengan ketebalan 100 mikron. 100 mikron baja ini kita taruh di tempat yang berbeda. Satu adalah di offshore, satu adalah di pedesaan. Otomatis yang offshore ini akan lebih cepat untuk korosi. Nah, makanya untuk spek-speknya itu kemudian dibedakan. Ada spek khusus offshore, ada spek yang memang hanya daerah pantai saja, ada daerah perkotaan yang memang masih banyak polusi tapi tidak terlalu jauh dari pantai, ada yang mungkin di daerah pedesaan gitu, perkampungan. Itu speknya akan berbeda. Yang membedakan adalah thickness-nya, ketebalannya. Ketebalannya itu akan sangat mempengaruhi sekali gitu spesifikasi yang di area lingkungan tersebut gitu. Nanti kita akan bahas pula di video-video berikutnya bagaimana menentukan sebuah spesifikasi coating dari aspek lingkungan tersebut gitu ya. Oke, baik. Nah, terus kenapa sih kita bahas korosi ini yang menarik gitu ya? Kenapa kemudian ini juga menjadi sesuatu yang dalam tanda petik ada nilai bisnisnya gitu. Yang satu adalah karena ada korosi sudah sangat jelas penampilan. Yang pertama adalah penampilan. Sangat nggak enak banget dilihatnya gitu, sebuah baja kemudian karatan gitu ya, udah sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Yang kedua adalah safety. Yang pertama adalah penampilan, yang kedua adalah safety. Otomatis sudah yang karatan tadi sudah juga menurunkan tingkat keamanannya. Kita bisa bayangkan sebuah
bangunan, kemudian bajanya sudah karatan, kita di bawah juga ngerasanya sudah merasa sangat tidak aman gitu ya. Sudah karatnya sudah banyak, udah tinggal waktu untuk roboh saja gitu. Atau mungkin lebih sederhana ketika mungkin kita berjalan dalam sebuah plat grating atau plat baja yang kita injak gitu ya. Itu sudah sangat karatan, juga kita pasti itu sangat beresiko secara sisi keamanan. Efek horus yang ketiga, yang ini juga yang paling mungkin yang paling tidak diinginkan, yaitu adalah masalah biaya gitu ya. Sayangnya di Indonesia tidak ada data berapa sih gitu ya kerugian yang dirugikan oleh karena korosi ini gitu di Indonesia. Cuma untuk sebagai pembanding itu di Amerika, karena memang di sana risetnya juga cukup baik gitu ya. Ternyata dalam setahun, kalau di tahun 2018 itu kerugian yang didapat oleh korosi itu bisa mencapai 1 triliun US dollar di Amerika. Bisa dibayangkan nilai segitu, kalau itu kemudian kita tidak protek, kita lindungi, wah sayang sekali gitu. Nah makanya coating adalah salah satu bagian dalam rangka untuk melindungi aset tersebut dari kerugian yang sedemikian besar gitu ya. Ya memang sekilas coating sepertinya mengeluarkan sebuah biaya gitu, tapi dibanding ketika karat korosi itu tidak dicegah, tidak dikontrol, tidak dikendalikan, udah sangat jauh kerugian yang bisa diakibatkan oleh korosi tersebut. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengendalikan gitu? Ada beberapa cara untuk mengendalikan korosi sebenarnya gitu. Saya tidak akan bahas satu persatu secara detail seperti apa gitu ya. Saya akan hanya sini sekedar mungkin sekilas saja. Yang pertama adalah desain. Desain itu bisa jadi misalnya begini. Baja misalnya ya. Kita desain dari konteks desain itu adalah bagaimana caranya struktur baja itu didesain untuk memudahkan untuk maintenance, misalnya untuk pengecatan. Kemudian juga bajanya juga bagaimana dibuat agar tidak dengan cara meminimalisir korosi, misalnya tadi dari 4 unsur tadi ya gitu ya. Entah bahwa dikurangi aksesnya terhadap kelembaban, terhadap air ataupun terhadap oksigen, dijauhkan dari kemudian dari garam gitu, dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian juga bisa jadi dari sisi masalah anoda dan katodanya gitu, bagaimana kemudian dihubungkan dengan antara dengan logam lain yang memang kemungkinan korosinya lebih tinggi gitu ya. Hal seperti itu kemudian dengan desain. Yang kedua adalah inhibitor. Inhibitor itu penghambat. Ada metode untuk bagaimana menghambat korosi dengan ada memasukkannya sebuah chemical ke dalam sebuah lingkungan agar itu tidak cepat terjadi korosi. Yang ketiga adalah seleksi material. Seleksi material itu misalnya sederhananya gini. Kita bikin tangki ini mau diisi sebuah chemical atau kita sebut saja air misalnya gitu ya. Tangki air ini kita akan memilih pakai tangki baja atau tangki yang lain dengan menggunakan misalnya stainless steel gitu ya. Otomatis kalau baja hanya diisi baja saja tanpa ada perlakuan lebih lanjut, otomatis akan jauh lebih karatan dibanding dengan tangki stainless steel. Logika sederhananya seperti itu gitu ya. Jadi memilih material mana yang memang bisa terjadi, yang sangat minim terjadinya korosi. Yang keempat adalah cathodic protection. Ini juga sangat umum terjadi. Jadi dengan cara menghubungkan dengan sebuah logam yang lebih cepat korosi dibanding baja. Biasanya magnesium misalnya gitu ya. Magnesium sebuah batangan misalnya segede gini biasanya dihubungkan. Otomatis ketika terhubung ini otomatis potensial elektrodanya akan menang dari sisi logam gitu ya. Makanya si anodanya tadi magnesiumnya kan akan rusak duluan. Jadi korosi itu dipindahkan ke magnesium, yang disebutkan cathodic protection. Yang kelima adalah pengkondisian lingkungan. Pengkondisian lingkungan bisanya, contoh sederhananya biasanya dipakai dehumidifier. Jadi ada sebuah mesin yang memang untuk mengurangi kelembaban udara. Otomatis kalau kelembabannya berkurang, resiko untuk si udara atau moisture ini nempel di permukaan itu akan jauh lebih rendah gitu ya. Yang terakhir, yang keempat adalah protective coating. Ini yang paling umum, paling mudah, dan paling banyak digunakan untuk melindungi aset dari korosi gitu ya. Sangat mudah, berbagai macam varian, berbagai macam jenis, sangat fleksibel pula, mau ketebalan berapa, mau umur berapa panjang, sudah sangat banyak sekali gitu, dan sangat mudah juga diaplikasikannya.
sangat juga mudah untuk maintenance-nya gitu ya. Kalau mungkin sudah jelek, sudah mulai karatan, ya cat ulang saja gitu. Dari sisi penampilan pun baru, kemudian juga dari sisi perlindungan proteksi terhadap karat pun juga akan meningkat kembali gitu. Diperbaharui kembali. Ya, itu untuk video kali ini tentang korosi ya. Ini sekali lagi episode korosi, 2 episode korosi ini adalah sebuah pengantar bagaimana hubungannya dengan coating dan agar kita lebih aware bagaimana kemudian menghadapi korosi ini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan subscribe untuk video-video berikutnya. Silakan share kepada rekan-rekan Anda yang barangkali membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan atau ada suka tidak suka, silakan komen di bawah. Kita bertemu dengan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.